Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIM PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2003. Perkenalkan, nama saya Ahmad SPD. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 4 Raja 4 sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2003 LPTK Universitas Patimura dengan NIM 2023491379 dan nomor peserta 2019944397. Saat ini saya mengadakan praktik pembelajaran di kelas 10S dengan materi pengaruh masuknya budaya Hindu-Buddha terhadap perkembangan budaya di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Oke, anak-anak sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita minta satu orang untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Oke, terima kasih atas waktunya untuk berdoa. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru mau absen dulu. Hari ini semua hadir? Hadir. Hari ini semua hadir? Hadir. Oke, alhamdulillah. Kalian bisa hadir untuk menuntut ilmu. Ke depan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bisa memimpin negara ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kita masuk pada materi pada kesempatan ini. Materi yang saya bawakan yaitu materi sejarah. Kalian perhatikan. Jadi gambar ini, coba kalian perhatikan. Gambar apa? Candi Borobudur. Borobudur. Saya tanya ulang. Gambar ini gambar apa? Candi Borobudur. Oke, baik. Jadi gambar ini saling berkaitan dengan materi yang kita bahas saat ini. Nah, materi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Pernah dengar? Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran menganalisis pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dari berbagai aspek. Nah, materi yang kita bahas itu adalah pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia di berbagai bidang. Ada bidang bahasa dan aksara, ada sistem pemerintahan, ada seni bangunan, ada seni rupa dan ukir, ada seni pertunjukan, dan ada seni sastra. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui materi ini lebih dalam, mari kita saksikan materi yang berbentuk video. Oke, perhatikan di depan untuk mempertajam materi berbentuk video. Saya akan menjelaskan tentang memperdalam materi pengaruh masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, kita akan bahas. Yang pertama, ada beberapa aspek yang mempengaruhi dalam masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, terutama dari segi pengaruhnya. Yang pertama adalah dari segi bahasa dan aksara.
Yang kedua adalah sistem pemerintahan. Yang ketiga adalah seni bangunan atau arsitektur. Yang keempat adalah seni rupa dan seni ukir, seni pertunjukan. Sistem kepercayaan, sistem sosial dan kemasyarakatan. Sistem pemerintahan, sistem kalender. Oke, yang pertama yang kita bahas yang pertama yaitu seni bangunan. Jadi di seni bangunan ini terlihat ini adalah bukti tentang pengaruh masuknya agama Buddha di Indonesia dari segi bangunan. Selain candi, ada juga seni patung yang mempengaruhi masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Selain seni patung, relief salah satu bukti bahwa di dinding candi itu ada relief atau ukir namanya. Ada juga seni pertunjukan, salah satunya adalah pertunjukan wayang. Selain seni pertunjukan wayang, seni tari. Jadi seni tari, ada juga seni musik, seni sastra dan aksara. Sistem kepercayaan. Jadi ini adalah sistem kepercayaan, bukan berarti masyarakat Nusantara tidak memiliki kepercayaan sebelumnya. Sudah, bahwa jauh sebelum masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, masyarakat Indonesia sudah memiliki kepercayaan, namanya kepercayaan animisme dan dinamisme, katolisisme. Itu adalah kepercayaan masyarakat Nusantara pada waktu itu. Setelah masuknya agama Hindu Buddha terjadi perpaduan antara kepercayaan agama yang ada di Indonesia atau di Nusantara dengan agama yang dibawa oleh bangsa India ke Nusantara, sehingga perpaduan itu menjadi budaya baru, menjadi kepercayaan baru, namanya kepercayaan pada dewa. Sistem sosial kemasyarakatan. Nah, bukti masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, salah satu yang mempengaruhi masuknya pengaruh di Indonesia yang masih ada sampai sekarang ini adalah sistem sosial atau lapisan sosial di masyarakat Indonesia. Itu ada tingkatan sosialnya, ada namanya kasta Brahmana, ada namanya kasta kesatria, ada namanya kasta Waisa, dan ada namanya kasta Sudra. Jadi kasta itu adalah tingkatan yang berlaku pada masyarakat Hindu Buddha waktu itu. Sistem pemerintahan. Nah, dalam sistem pemerintahan ini pada waktu itu masyarakat Nusantara sudah memiliki sistem pemerintahan sebelum masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, namanya sistem pemerintahan suku atau kepala suku. Jadi itu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia punya sistem pemerintahan. Setelah masuknya agama Hindu Buddha di Nusantara mempengaruhi sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan raja. Yang menjadi kepala pemerintahan adalah raja. Jadi itulah salah satu pengaruh masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Ada tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan bagikan LKPD. Di LKPD nanti kalian kerjakan setelah kalian diskusi di meja kalian dengan teman-teman kalian, mencari referensi baik di modul maupun menggunakan internet. Silakan kalian gunakan fasilitas itu untuk mencari hasil yang ada di tugas LKPD. Oke, saya akan bagikan. Ini modulnya.
Sudah?
Sudah? Sudah. Nomor 2 sudah? Nomor 3 sudah? Belum. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau kalian sudah mengerjakan KTD, saya minta tiap-tiap kelompok perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi mulai dari kelompok 3. Kelompok 3, silakan maju. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan setiap anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Irfan Al-Wanja, dengan sebelah kanan saya, Irwansyah. dengan sebelah kiri saya, Ali. Lalu saya masuk ke dalam pembahasan terkait tentang sistem kepercayaan. Sebelum datangnya budaya dari India, dalam hal kepercayaan manusia Indonesia sudah ada yang memiliki kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan kepada arwah nenek moyang yang dianggap tetap hidup dan memiliki kekuatan gaib. Selain itu, nenek moyang bangsa Indonesia juga memiliki kepercayaan animisme yang
ada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Setelah masuknya budaya dari India, terjadilah percampuran yang berlebihan. Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang tanyakan, silakan ditanya. Ada? Jika tidak ada, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya yang presentasi kelompok 1. Silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang seni bangunan dan seni lukis. Masuknya budaya dari India dalam seni bangunan tidak diterima begitu saja oleh bangsa Indonesia, disebabkan oleh sebelum masuknya budaya dari India tersebut dalam bidang seni bangunan, bangsa Indonesia sedang menguasai teknik seni bangunan yang cukup tinggi, terutama pada zaman Megalithikum. Hal itu dapat dilihat dari adanya perbedaan bentuk seni bangunan candi di Indonesia dengan dari India. Perbedaan tersebut meliputi bentuk candi di India dan beberapa negara. Pada umumnya hanya berupa stupa saja. Sedangkan pada candi di Indonesia terdapat tangga-tangga untuk sampai ke puncak yang merupakan bentuk budaya Indonesia berupa kulit berudak dari masa Megalithikum. Jadi bentuk candi di Indonesia merupakan perpaduan antara stupa dari India dengan kulit berudak dari Indonesia di masa Megalithikum. Fungsi candi di India adalah sebagai tempat ibadah, sedangkan Indonesia selain tempat ibadah juga sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja yang dipengaruhi oleh konsep dewa raja. Seni rupa atau seni lukis juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat dari riwayat para seni ukir yang dipahat pada bagian dinding candi, misalnya tiulet yang dipahat pada dinding pagar, melainkan di candi Borobudur, yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir dari presentasi kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang seni kerukutan. Salah satunya adalah wayang. Wayang adalah salah satu unsur budaya di Indonesia. Sebelum datangnya budaya, dia ceritanya adalah cerita asli Indonesia dengan tokoh-tokoh perwayangan yang sudah sangat terkenal masyarakat seperti Simak, Petro, Gari, dan lain-lainnya. Tokoh tersebut adalah hasil kreasi dari lontar senior masyarakat Indonesia dan dibuat untuk menambah rasa lokal dalam cerita pewayangan. Terutama di dalam pewayangan Jawa banyak sekali cerita yang sudah cukup akrab di telinga masyarakat Jawa. Sedangkan setelah masuknya budaya dari India, ceritanya mengambil cerita India seperti Ramayana dan Mahabharata dengan tokoh Rama. Iya, saya selamat Oke, kita akan membuat kelompok 2. Luar biasa, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apa yang dipresentasikan, mudah-mudahan ke depan kalian bisa mengimplementasikan dan mudah-mudahan pada saat semester nanti kalian bisa menguasai materinya. Oke? Mengerti? Mengerti. Oke. Jadi dapat kita simpulkan materi pengaruh masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada beberapa pengaruhnya, yaitu dari segi arsitektur,
patung, segi bukit, dan dari segi politik dan sistem pemerintahan, ada juga dari segi kalender, ada juga dari sistem lapisan sosial. Itulah yang mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa ini. Paham? Paham. Oke, kalau kalian paham, ada soal terakhir, ada soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Semua dapat soal evaluasinya? Oke, kalau kalian sudah dapat semua, silakan dikerjakan. Cara kerjakannya nanti yang dianggap benar di sidang saja. Sudah. Jangan lupa tulis nama di atas. Oke, kalau sudah ukur. Sudah.
Oke, perhatikan sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita minta satu orang berdoa untuk doa depan. Kita minta satu orang. Bagaimana sebelum kita pulang mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, dengan berakhirnya doa pada kesempatan ini, maka pelajaran hari ini kita akan selesai. Mudah-mudahan nanti kita akan pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.